Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang boleh ditampilkan. Yang saya beri judul Beriman pada Tuhan yang benar dan hidup dalam ajaran yang sehat. Ya, beriman dalam Tuhan yang benar dan hidup dalam ajaran yang sehat. Saya kasih sebuah gambar bagi saudara. Mungkin saudara bisa segera memaknai arti gambar ini. Ya, ini gambar apa sekalian? Gambar seseorang yang lucu gak gambar ini? Lucu ya. Lucunya kenapa? Dia punya beban berat. Ya. Lalu mungkin ada yang menawarkan, mau kemana Pak? Saya mau ke sana, Pak. Jauh nih ceritanya. Ya. Lalu orang itu bilang, satu jurusan. Saya juga mau ke sana. Ayo naik. Nah, ini tukang sayur nih. Dia habis belanja di pasar induk sekalian. Ya. Lalu dia naik ke sana. Keranjangnya itu, sayurannya itu bukan hanya ada di dua keranjang itu, tapi sebagian lagi masih di luar. Mungkin dia panggul di belakangnya. Dan sebagian itu dia taruh di atas bak itu, ya. Jadi sebagian kecil bebannya dia udah taruh, gitu loh. Tapi entah kenapa, entah dia bodoh atau apa, yang lain dia pikul sekalian, ya. Kita bilangnya itu bodoh orang ini, atau kita tertawa. Tapi tahukah saudara, seringkali atau banyak kali hidup orang Kristen kayak gini. Ya. Dia naik, mobilnya udah benar. Dia tanya, ini mobil mau kemana? Ke sana. Saya juga mau ke sana. Boleh ikut gak? Silakan, ikut. Udah benar sekalian. Ya. Kita juga sebagai orang Kristen, sebelum sampai di sini, saya lupa baca ayatnya. Tolong tampilkan dulu Galatia pasal berapa tadi? 5. Yang ini dulu, ayat dulu. Ya, saya terlalu cepat. Ya, Galatia 5, ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat pertama, surat kedua, dan seterusnya sampai ayat 6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 2. Yes, next. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Yes, ayat kelima. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, itulah inti perikop yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kembali kepada slide saya, monitornya boleh tambah sedikit lagi. Ya, nah, jadi orang Kristen sekalian yang mereka mengerti tentang Tuhan yang benar. Mereka tahu bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Mereka tahu. Karena itu, waktu mereka sudah mendengar berita Injil, timbul iman dalam diri mereka. Oh, ternyata saya hanya bisa selamat melalui nama Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepadanya di mana manusia bisa selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat aminnya. Terima kasih buat amin yang 1000 buat. Ya, itu. Ya, kita percaya sekalian. Nah, mungkin ketika saudara berbicara kepada orang-orang dari keyakinan lain, mereka akan bilang begini, ya itu kan kata Alkitab kamu, kata kitab suci kamu, kata kitab saya beda. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerti, kita akan mulai berpikir, iya ya, ini kan kata saya, kata komunitas saya, kata gereja saya, orang lain nggak begitu kok. Ya, jangan-jangan mereka juga bisa selamat. Ya, karena kitab mereka mengatakan seperti itu. Saudara sekalian, ingat, kita ini orang Kristen. Dan pegangan orang Kristen hanya kitab suci. Ada amin. Orang lain boleh bilang apa saja. Kitab suci lain boleh bilang apa saja.
Kita tidak perlu menilai. Kita bukan hakim. Kita tidak perlu mengatakan kamu salah, kitabmu salah. Kita nggak belajar itu. Ya, kita nggak bilang mereka salah. Kita nggak bilang mereka salah. Kita nggak bilang kitab mereka salah. Kita cuma bilang kita yakin, kita percaya. Itu aja sekalian. Ya. Dan kalau kita yakin, kalau kita percaya, kita harus mengerti, harus paham, harus yakin, harus percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan sekarang kita sudah menjadi orang Kristen. Udah benar nih sekalian. Berimannya sudah pada Tuhan yang benar. Tetapi oleh karena pengajaran yang salah, oleh karena pengajaran yang campur aduk, makanya di dalam hidup kita ini kita masih pikul beban sendiri. Kita masih pikul beban. Kita masih merasa saya harus begini, saya harus begitu, harus begini, harus begitu, supaya pada akhirnya saya sampai di tujuan itu. Itu yang terjadi sekalian. Itu di tempat lain, di gunung-gunung sana. Di GCB GLC udah nggak begitu. Makasih buat aminnya. Oh iya, saya baru ingat. Kita kan GCB GLC. GLC-nya itu Green Lake City. Memang sesuai dengan tempat. Tapi saya merasa Tuhan memberikan kepada saya sebuah kepanjangan yang lain. GCB-nya tetap, tapi GLC-nya saya mau kasih istilah lain. Bukan Green Lake City lagi, tapi Grace Light Church. Do you understand English? Ya, Grace Light Church. Pas-pasan kan? GLC. Ya, artinya gereja yang diterangi oleh kasih karunia. Itu artinya Grace Light Church. Ya. Nah, kita harus paham sekalian, kita udah ada di gerobak yang benar. Kita udah ada dalam Yesus yang benar. Tapi dalam hidup kita ini, kadang-kadang kita pikul beban. Karena ajarannya bilang begitu. Kamu harus memikul bebanmu. Ya. Padahal Tuhan bilang, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan pada kamu. Kalau namanya kelegaan, saudara sekalian, tadinya pegang dua keranjang, bukannya satu kasih Tuhan, satunya kita. Itu nggak lega. Nggak lega. Ya. Satu keranjang kasih Tuhan, satu keranjang kita, lama-lama kita punya bahu nurun begini. Ya. Kalau namanya lega itu semuanya serahin sama Tuhan. Halo, amin. 1000 watt. Itu baru namanya lega sekalian. Ya. Nah, ketika saudara mendengar kata kelegaan itu, ketika saudara mendengar Tuhan berkata, kasih aku akan beri kelegaan pada kamu. Itu Tuhan lagi bicara apa? Tuhan tidak sedang berbicara mengenai beban kehidupan. Bukan. Tapi Tuhan sedang berbicara mengenai beban-beban yang mereka pikul waktu mereka hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Itu merupakan beban berat. Ya. Karena hukumnya begitu banyak dan mesti dilakukan dengan sempurna. Kalau lakukan semuanya, tapi gagal satu saja, dianggap melanggar seluruhnya. Makanya Tuhan bilang kepada orang Farisi, kamu ini ya, kamu taruh beban berat pada pundak manusia yang kamu sendiri nggak mau sentuh dengan jarimu saja. Jadi orang-orang Farisi, ya rabi-rabi Yahudi, mereka juga tahu bahwa beban hukum Taurat begitu berat sehingga mereka nggak mau sentuh. Tapi mereka bilang orang lain mesti tanggung itu sekalian. Ya. Nah, kalau Tuhan mengatakan pada waktu itu, ya oke. Jadi kalau kita dalam Yesus itu, kalau udah naik di sana, taruh aja. Ada amin? Taruh aja. Saudara boleh bawa koper, 2 koper, ya. Pergi ke Singapura, pergi ke Amerika, boleh bawa 2 koper itu. Saudara nggak mau masukin bagasi, karena kilogramnya udah nggak cukup. Di bagasi saudara udah pas 20 kilo. Jadi sisanya 2 koper saudara mesti bawa. Boleh masuk ke kabin. Boleh, nggak apa-apa. Ya, walaupun agak merepotkan. Tetapi waktu udah sampai dalam pesawat, jangan dipegangin. Halo? Jangan dipegangin, saudara ya. Ada bagasi di atas, taruh di sana. Halo, amin. Kalau misalnya bagasinya udah penuh karena saudara terlambat masuknya, serahin nama pramugari. Biar dia yang atur mau taruh di mana, mau di belakang kek, mau di mana kek, terserah. Jangan bilang saya pegangin. Jangan, ya. Bagasi itu udah mesti ditaruh dalam pesawat. Ikut Yesus juga kayak begitu. Udah ikut Yesus, istirahat aja. Halo, amin. Jangan dipikul bebannya. Jangan dipikul sekalian, jangan. Soal rugi, ya rugi sekali, gitu loh. Nah,
Makanya orang ini kan sampai bungkuk badannya itu, ya, bungkuk. Makanya beberapa orang merasa hidup jadi orang Kristen itu berat sekali. Beberapa murid saya bilang, Pak, kok semakin lama hidup jadi orang Kristen, hidup ini rasanya makin berat sekali. Ya, hidup ini makin lama rasanya makin jauh dari standarnya Tuhan. Kenapa? Ya karena pikul beban itu. Saudara mesti mengerti ada perbedaan antara waktu orang hidup dalam masa lalu PL dengan orang hidup dalam masa PB. Konsepnya beda sekalian. Ya, konsepnya beda. Dalam masa PL, konsepnya itu semua didasari oleh perbuatan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu bisa melakukan dengan sempurna seluruh perintahku, maka aku akan berkati kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukan seluruh perintahku, kamu akan terima kutuk daripada aku. Konsep di PL itu sekalian. Apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu sekalian. Tuhan tahu manusia itu nggak mampu sebenarnya. Tapi kalaupun Tuhan tahu, kenapa Tuhan turunkan? Nah, hal inilah yang kita mesti paham. Yang seringkali kurang dipahami bahkan oleh para pengajar Alkitab di masa Perjanjian Baru. Tuhan turunkan Taurat itu sebetulnya yang utamanya itu bukan supaya manusia mentaatinya. Karena toh manusia nggak bisa. Tapi Tuhan menurunkan Taurat itu supaya dosa bisa dinyatakan sebagai dosa. Karena sebelum ada aturan, maka kesalahan nggak bisa diperhitungkan. Ada amin. Sebelum dikatakan jangan mencuri, maka kalau terjadi pencurian, itu pencuri nggak bisa dihukum. Karena belum ada hukumnya. Tapi kalau ada hukumnya jangan mencuri, begitu orang itu melakukan pekerjaan ngambil barang milik orang lain, maka itu bisa dihukum. Demikian juga dosa. Sebelum hukum Taurat ada, maka dosa tidak diperhitungkan. Karena itu Allah perlu menurunkan hukum Taurat. Lalu pertanyaannya, kalau memang sebelum ada hukum, dosa nggak diperhitungkan, kan aman dong manusia. Ya udah, nggak usah ada aja aturan supaya dosa nggak bisa dihukum. Jangan salah sekalian. Kenapa? Walaupun Allah tidak memperhitungkan dosa karena hukum yang nggak ada, tapi kuasa kematian tetap sudah berjalan. Karena upah dosa adalah maut. Itu sekalian. Jadi kenapa Tuhan turun hukum? Padahal kalau nggak ada hukum, nggak ada aturan, kan nggak dihukum. Tapi meskipun nggak dihukum, tetap maut berkuasa. Artinya apa? Artinya seluruh umat manusia pasti sedang berjalan masuk ke neraka. Dan Tuhan nggak mau. Ya, jalan Tuhan adalah Dia mesti menghukum dosa. Dia mesti menghukum dosa untuk menghentikan kuasa maut. Dan untuk menghukum dosa, Dia mesti kasih hukum Taurat. Supaya dosa bisa dihukum, dan dengan demikian kuasa maut bisa dihentikan. Tetapi, kalau Dia udah turunkan hukum, dan dosa bisa dihukum, kuasa maut bisa dihentikan, terpaksa manusia mesti ikut mati juga. Karena apa? Karena dosa itu menyatu sama manusia. Nggak bisa dosa dihukum, manusia nggak dihukum. Nggak bisa. Dosa manusia itu menyatu. Jadi kalau dosa dihukum, manusia pasti dihukum. Kalau dosanya dibinasakan, manusia pasti binasa. Karena itu Tuhan bikin sebuah rancangan keselamatan yang luar biasa. Ya, yaitu apa? Yaitu Tuhan kirimkan seorang juru selamat, namanya Yesus. Menjadi pengganti buat manusia. Pengganti. Kalau dalam Perjanjian Lama itu ada yang namanya kambing Azazel atau kambing hitam. Di sini Yesus jadi kambing hitam. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, Dia yang nanggung. Mungkin orang akan berkata begini, kok enak aja? Yang bersalah 2 miliar orang, masa satu orang yang gantiin? Jangan salah. Ya, Tuhan tuh lihat konsep. Tuhan punya konsep. Di dalam zaman PL, saudara pernah makan nggak itu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Enggak kan? Kita nggak makan kan? Tapi kenapa kita ikut berdosa? Karena apa? Satu orang berdosa, yaitu Adam, semua yang di bawah dia ikut berdosa. Karena waktu Adam punya anak, namanya siapa? Joni dan Tono. Ya, Kain dan Habel. Sebelum itu Kain ada, sebelum Habel ada, benihnya di mana? Di bapaknya. Ada amin. Sebelum saya ada, diri saya ini ada di papa saya, benihnya. Sebelum papa saya ada di engkong saya. Jadi manusia juga sama begitu. Ya, sebelum ini bawahnya ada, semuanya ada di sini. Jadi ketika satu orang berbuat dosa, maka semua orang ikut berbuat dosa. Dinilainya.
Itulah konsep pandangan Tuhan. Karena itu di dalam zaman PL, ketika Yesus jadi juru selamat, Yesus taat, Yesus benar, makanya semua yang percaya di bawah dia ikut menjadi taat. Halo, amin. Ya. Dulu di sini, karena satu orang Adam berbuat dosa, maka semuanya ikut berbuat dosa. Di sini dalam PB, karena satu orang ini taat, itu Yesus, maka semua yang percaya dianggap taat. Di sini dosanya Adam diperhitungkan menjadi dosanya kita. Di sini ketaatan Kristus diperhitungkan menjadi ketaatan kita. Halo, amin. Ya. Di sini ketidakbenaran Adam menjadi ketidakbenaran kita. Di sini kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Halo, amin. Ya. Dan di sini sekali Adam berbuat dosa dan itu dosa nggak bisa diberesin, makanya waktu dia mau bikin jubah pohon ara nggak berlaku, mesti Tuhan yang bikin baju dari kulit binatang, nggak berlaku. Demikian di sini orang berdosa nggak bisa beresin dosanya dengan cara apapun, dengan berbuat baik dosanya nggak bisa diberesin. Tuhan mesti bikin baju khusus namanya Yesus yang dipakaikan kepada kita, ya. Dan kita beres sekarang, beres, sudah nggak berdosa lagi, sudah benar, udah beres, puji Tuhan, kalian. Ya, puji Tuhan, semuanya beres. Ya, nah karena itu konsep PL ini cuma berlakunya di sini. Ya, Pak, kan konsep PL cuma berlaku bagi bangsa Israel, nggak berlaku bagi orang-orang asing. Yes, hukum Taurat hanya berlaku buat orang Israel. Hukum Taurat tidak pernah didesain untuk orang asing, tidak. Ya, tapi kita berbicara apa? Kita berbicara mengenai konsep legalisme. Konsep legalisme itu artinya benar, salah, jahat, baik, boleh, enggak boleh. Itu konsep legalisme. Ya. Konsep legalisme seperti itu. Dalam zaman PL semuanya begitu, namanya konsep legalisme. Nah, bagi orang-orang non-Yahudi, dia enggak berlaku Taurat, tapi tetap berlaku konsep legalisme. Ya. Kenapa? Karena cara kerja dunia memang begitu. Cara kerja dunia memang boleh, enggak boleh, jahat, baik, benar, salah. Semuanya begitu, itu konsep legalisme. Ya, cara kerja dunia seperti itu. Tetapi sayangnya sekalian, cara kerja dunia seperti itu lalu diambil, diadopsi menjadi cara gereja Tuhan dalam gereja. Itulah yang membuat orang Kristen ini hidup bawa beban. Hidup bawa beban. Imannya udah benar, Tuhan udah benar, tapi hidupnya salah. Bawa beban. Tuhan bilang begini, aku hidup dalam kamu, kamu hidup dalam aku. Sudah bisa nggak bayangin? Itu maknanya bagaimana? Tuhan dalam kita dalam Tuhan. Maknanya bagaimana? Untuk apa Tuhan dalam kita? Untuk apa kita dalam Tuhan? Ya, saya tanya, untuk apa saudara dalam pesawat yang bakal ke Amerika? Untuk apa? Belum pernah ke Amerika nih, ketahuan. Ya. Untuk apa saudara berada dalam pesawat? Supaya engkau bisa sampai ke tempat tujuan itu. Kalau itu pesawat mau ke Amerika, engkau ada di pesawat, engkau sampai ke Amerika. Jadi kita ada dalam pesawat supaya sampai ke tujuan. Kita ada dalam Yesus supaya kita sampai ke surga. Kalau nggak dalam Yesus, engkau nggak bisa sampai ke surga. Nggak bisa. Lalu pertanyaannya, untuk apa Yesus dalam kita? Paulus bilang begini, aku ini udah mati, tersalib, karena hukum Taurat, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup dalam daging adalah hidup oleh iman karena anak Allah, karena kepercayaan kepada anak Allah yang mengasihi aku. Kita hidup dalam Kristus supaya sampai ke surga. Kristus hidup dalam aku supaya aku bisa menjalani hidup yang sewajarnya. Halo, amin. Ya, kita di gerejanya mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu. Waktu penginjilan, selamat gampang, sederhana, nggak usah ngapa-ngapain, gratis, percaya saja. Aduh, ternyata gampang ya selamat ya, ternyata gampang ya masuk surga ya. Iya, gampang. Masuk ke gereja, mulai ibadah, dan khotbah. Hari pertama, engkau mesti begini. Minggu kedua,
tambah lagi, engkau mesti begitu. Minggu ketiga, keempat, kelima, mesti begini, mesti begitu. Lama-lama kok banyak amat. Mendingan di luar aja. Ya. Itu konsep PL dibawa ke PB. Ya. Padahal konsepnya beda. Alkitab mengatakan, hukum Taurat hanya berlaku sampai Kristus datang. Sekarang Kristus sudah datang. Artinya apa? Hukum Taurat nggak berlaku lagi. Sedangkan dalam gereja masih kalian diajarkan mengenai harus taat hukum Taurat. Tidak. Hukum Taurat hanya berlaku sampai Kristus datang. Legalisme hanya berlaku sampai Kristus datang. Tapi setelah Yesus datang, hidup kita bukan lagi didasari oleh aturan tertulis, karena hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Hidup kita sekarang bukan berdasarkan aturan yang tertulis. Hidup kita berdasarkan pimpinan Roh, yaitu apa? Hidup Yesus dalam aku. Amin. Istirahat. Istirahat dalam hidupnya Yesus. Ya. Seorang pria sewajarnya dia akan menyukai lawan jenis. Seorang anak gadis sewajarnya dia akan menyukai lawan jenisnya. Tapi apakah seorang pria harus menyukai seorang wanita? Enggak harus. Kalau dia nggak mau, boleh nggak? Boleh aja. Dia pria, tapi saya nggak perlu perempuan. Bahkan saya nggak mau menikah, boleh nggak? Boleh aja. Aneh nggak? Nggak aneh, nggak aneh. Tapi kalau seorang pria suka sama pria, aneh nggak? Wajar nggak? Nggak wajar, nggak wajar. Ya, kalau dia seorang pria, dia wajarnya dia mesti suka sama wanita. Kalau dia wanita, wajar dia suka sama pria. Hidup Kristen itu ada hidup yang wajar. Apa hidup yang wajar? Hidup wajar orang Kristen adalah seperti Yesus. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kenapa si pria itu kok waktu kecil sih nggak apa-apa. Saya masih waktu saya zaman SD, kadang-kadang disuruh duduk sama teman perempuan, malu loh sekalian. Duduk sama cewek, duduk sama cewek. Tapi kalau udah dewasa kan enggak. Kok nggak ada cewek mau sama saya? Beda. Ya. Kalau udah besar itu, kok naluri bertumbuh. Enggak diajarin, ayo dong cari cewek dong, cari cewek. Enggak diajarin, kepengen sendiri. Itulah hidup Kristen. Kita kepengen melakukan yang benar. Bukan karena harus, tapi karena hidup Yesus dalam kita. Ada amin. Ingat ya, Yesus tidak pernah menurunkan agama. Tidak, agama diciptakan oleh manusia. Karena apa? Itu tidak, agama itu kacau. Oleh karena manusia, para pemuka agama melihat manusia hidup kacau, mesti diturunkan agama supaya manusia nggak kacau. Tapi yang terjadi adalah justru agama menimbulkan kekacauan. Agama menimbulkan perselisihan. Kamu gereja A, ini gereja B. Gereja itu percaya, gereja ini percaya Roh Kudus. Gereja itu nggak percaya Roh Kudus. Oh, nggak punya Roh Kudus. Gereja ini ibadah tepuk tangan. Sana mati, sunyi. Yang sana bilang, kita nggak sunyi. Kita hikmat. Kamu ribut. Agama itu menimbulkan kekacauan. Nggak beres. Bukan hanya agama sama agama. Sesama aliran saja, kalau beda pengajaran, ribut. Sama pendeta besar, ribut. Internal, ribut. Banyak yang begitu. Tapi kita nggak begitu. Ada amin. Kenapa? Because this is our second home. Ya, saudara mesti mengerti itu. Ya, jadi konsepnya udah beda sama sekali. Dan boleh saya katakan, kita ya dulu begitu, ya. Dan sebagian besar komunitas Kristen masih kayak begitu. Ini parah sekali. Makanya Paulus itu sangat menentang. Dia kan jemaatnya ada dua kumpulan. Waktu itu Yunani sama Yahudi. Ya, Yahudi itu kan umat pilihan. Yunani itu disebutnya Gentiles, orang asing. Ya. Nah, lama-lama yang Yunani ini kena ajarannya Paulus, mau jadi orang Kristen. Tapi yang Yahudi bilang gini, percaya Yesus bagus, tapi nggak cukup. Kamu mesti jadi orang Yahudi juga. Yaitu apa? Melakukan sunat. Kalau nggak sunat, cuma percaya Yesus, nggak bisa. Paulus sangat menentang hal itu.
Kenapa? Kenapa Paulus menentang? Kan yang penting udah percaya Yesus. Iya, udah percaya Yesus. Kalau pakai sunat juga nggak apa-apa dong. Kenapa Paulus menentang? Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sudah merubuhkan tembok pemisah. Apa tembok pemisah? Di dalam zaman itu, ya, di dalam bait suci, itu antara kelompok orang Yahudi sama kelompok non-Yahudi, sama-sama Kristen, itu ada tembok pemisah. Ya, pemisah. Itu tembok fisik. Tembok secara spiritual itu ajaran. Pokoknya kalau kamu nggak nurutin Taurat, bukan kelompok kita, kelompok sana, beda. Kita kelompok pilihan, karena kita penganut hukum Taurat. Itu tembok pemisah. Tapi Tuhan, Yesus, sudah merobohkan tembok pemisah itu. Ya. Makanya orang Kristen non-Yahudi itu halamannya beda. Orang Yahudi di dalam sini. Ya. Dan di dalam kelompok orang Yahudi ini ada banyak prasasti. Isinya tulisan-tulisan. Kalau ada orang yang berani masuk mana, hukumannya begini. Kalau berani masuk aja dihukum. Dihukum. Padahal Tuhan Yesus waktu kematian di kayu salib, dia telah merobek tabir bait suci. Ada amin. Semua orang welcome sama dia. Ya. Jadi konsepnya udah beda banget tuh sekalian. Tapi memang tidak mudah merubah hal ini pandangannya pada kita karena berpuluh tahun kita dicekoki, diindoktrinasi dengan pengajaran yang tidak sehat. Ya. Karena itu saudara kalau nggak paham begini, saudara kalau setengah-setengah, saudara akan bingung. Ya, sana sini. Pak, kan katanya hukum Taurat Tuhan bilang 1 titik, 1 iota nggak akan dihilangkan. Iya. Tapi buat siapa itu? Paulus juga nggak nyalakan hukum Taurat. Paulus bilang hukum Taurat itu benar dan kudus. Hukum Taurat dari Allah, benar dan kudus. Paulus nggak bilang salah. Yesus datang bukan untuk mempertentangkan Taurat sama kasih karunia. Enggak. Yesus datang justru untuk menggenapi hukum Taurat. Ada amin. Artinya apa? Seluruh tuntutan hukum Taurat yang mestinya dilakukan, dipenuhi oleh manusia nggak bisa, Tuhan yang memenuhi. Tapi hasilnya dikreditkan kepada manusia. Puji Tuhan. Nilainya dikreditkan manusia. Yesus taat, berarti nilainya 100. 100-nya itu dikasih kita. Teng, lulus dah. Haleluya. Kita lulus. Hukum Taurat. Udah nggak ada lagi tuntutan. Makanya Roma 8, ayat 1 bilang apa? Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia tidak lagi berada di bawah penghukuman. Nggak ada. Nggak hukum. Itulah hebatnya hidup kita sekalian. Kristus nggak kasih agama, tapi dia bilang begini, aku datang untuk memberikan kepada kamu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus datang bukan kasih aturan, Yesus datang bukan kasih legalisme, Yesus datang kasih hidup sama kita. Tadinya kita hanya punya kematian yang akan bawa kita ke neraka. Begitu kita percaya, terima Yesus, Yesus datang kasih hidup sama kita. Tuhan bukain saya mengenai seorang bayi. Pak Nopi lahir tanggal berapa? Bulan 13. Bulan 11, ingat. 8 bulan 11. Yang mau kasih kado, silakan. Ya. 8 November. Jadi itu hari lahir berapa ya? Hari lahir berapa? Hari lahir. Iya, tanggal lahir. Sebenarnya Bapak betul-betul lahir tanggal 8 November atau kapan Bapak lahir pertama kali? Bukan. Ketika terjadi pembuahan dalam rahim mamanya Pak Novi, dia sudah lahir. Buktinya apa? Waktu mulai USG, tuh bayinya tuh. Jadi kita ini lahir waktu pertama kali muncul dari rahim ibu kita. Lalu bertumbuh kan? Kenapa bisa bertumbuh? Dari mana makanannya? Dari mamanya. Kok disuapin gitu ya? Nih nak,
Nggak disuapin kan? Gimana? Karena itu bayi terhubung sama tali pusarnya. Makanya si anak itu bertumbuh. Si anak mah santai aja. Tidur, tiap hari tidur, main-main, nendang-nendang perutnya. Gini. Ya. Tapi dia bertumbuh. Dia terima supply dari mamanya. Kita lahir di dalam Yesus. Terhubung dengan Yesus. Terima supply kehidupan dari Yesus. Dan bertumbuh. Haleluya. Makanya Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadian saudara saya dahsyat dan ajaib. Lahir dalam Yesus, terhubung dengan Yesus. Makanya kita terima supply dari dia. Kita bertumbuh. Kita enggak terima supply dari aturan. Enggak. Kita terima supply dari sumber hidup itu, yaitu Yesus. Ada amin. Harus mengerti ini sekalian. Dahsyat luar biasa. Akan mengubahkan hidup kita saudara. Akan buat hidupmu bergairah dalam Tuhan. Ya. Nah ini. Makanya kemudian dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bukannya supaya setengah merdeka. Supaya benar-benar merdeka. Makanya Kristus telah memerdekakan kamu. Kristus bukan akan memerdekakan kamu, tapi Kristus telah memerdekakan kamu. Makanya ada lagu, ya, walaupun lagu itu nggak cocok sih kalau nyanyi sekarang. Sekarang saya sudah bebas, nggak sekarang sih, udah lama bebasnya, udah lama. Terus tahun Yobel? Sebetulnya nggak tepat lagi. Kita nggak boleh nyanyi tahun Yobel. Tahun Yobel itu bagi Israel. Bagi kita nggak ada tahun Yobel, nggak ada. Baik kita tahun kemerdekaan ketika Kristus mati. Kita nggak pakai tahun Yobel, nggak. Jadi itu lagu nggak boleh dinyanyiin buat kita sekarang. Itu bagi Israel, ya. Supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kamu. Udah merdeka kita. Merdeka dari apa? Kan saya nggak di Taurat. Iya, merdeka dari legalisme. Merdeka dari hukum boleh nggak boleh, salah bener, jahat baik. Pak, masa kita hidup di sini nggak pakai aturan? Siapa bilang? Ibadah aja ada aturan jamnya? Ada kan? Ya. Sekolah aja ada aturannya. Kantor ada aturannya, jam masuk, jam pulang. Ada. Tapi hidup kita itu, memang cara kerja dunia mesti ada aturan. Memang begitu kok isinya. Tata tertib di kantor, tata tertib di sekolah, di mana-mana. Ada, itu cara kerja dunia kayak begitu. Ya. Kita terpaksa kita ngikutin, karena kita kan kerja di sini. Kalau kita nggak ngikutin kantor, kita bilang, Pak, saya udah merdeka dari hukum legalisme. Di mana? Yesus. Oh, kerja sama Yesus. Jangan kerja sama saya. Jadi kerja di dunia itu memang ada aturan. Pertanyaannya, lalu saya hidup di sana ada aturan? Ada. Tapi apa? Hidup Yesus dalam kita. Saya tanya, hidup pribadinya Yesus teratur apa tidak? Kalau guru bertanya, murid? Ya. Hidupnya Yesus itu teratur apa enggak? Tertib apa enggak? Tertib. Dan hidup itu dalam kita. Makanya hidup kita juga sewajarnya, bukan seharusnya loh ya, sewajarnya tertib. Karena hidup Kristus dalam kita. Jadi hidup Kristen mesti begini, mesti begitu. Enggak. Aturan agama iya. Aturan agama mesti begini, mesti begitu, iya. Tapi hidup Yesus dalam kita, itulah yang membuat kita sewajarnya hidup kita tuh lebih beres, lebih benar. Ya. Walaupun saudara kalau punya anak, lahir, ya. Terus ngompol. Baru lahir nih bayi kan. Terus ngompol. Ma, ngompol. Saudara lari loh. Kalau bayimu ngomong begitu. Waktu dia ngompol, dia nangis saja. Waktu dia pup, dia lapar. Ya, lapar. Mulut dia, kenapa? Mamanya tahu, aus. Itu gini. Oh, aus. Mamanya nggak bilang, ngomong dong kalau aus. Ngomong kalau lapar. Nggak bilang begitu, mamanya tahu. Ya. Jadi waktu dia masih kecil, memang begitu. Kita, waktu masih muda rohani,
memang juga masih ngaco hidupnya. Masih ngaco. Wajar. Tapi kalau dia bertumbuhnya benar, secara mentalnya benar, waktu dia gede, dia akan ngompol lagi. Kenapa? Dia tahu diri. Sebelum tidur, pipis dulu. Karena kalau belum tidur nggak pipis, ntar malam bisa mimpi, bisa ngompol. Ya. Kalau dia lapar, dia nggak cuma teriak, nangis, teriak guling-guling, nggak. Ma, ada makanan nggak? Ma, lapar. Ma, lapar. Ya. Kalau udah mau awal bulan, nggak punya duit jajan, ma, uang jajan mana? Uang jajan, tambahin dong. Ya. Kalau udah dewasa tuh, dia mulai ngerti. Kita juga begitu. Waktu kita masih muda rohani, ngaco hidupnya. Tapi kalau kita bertumbuh terus, dan bagaimana sih bayi bertumbuh? Makan yang benar. Orang Afrika, anak-anak makan yang nggak benar. Banyak kurus kering, karena makan yang nggak benar. Kalau orang Kristen makan yang nggak benar, kurus kering secara rohani. Ya. Dan makan itu nggak usah disuruh. Kalau masih kecil, makan disuruh. Ayo, makan. Udah gede, cari makan sendiri. Halo, amin. Kalau udah gede masih disuruh, itu nggak bertumbuh artinya. Ya. Kalau dia udah besar, dia ngerti lapar. Kalau kita rohani bertumbuh, kita ngerti kebutuhan kita. Makanya, jangan girang. Saudara pikir saya bakal taat? Enggak, saya cuma taat pada Yesus. Saya enggak taat pada AB. Ya. Jadi, harus baca Alkitab, Pak. Bukan soal itu. Kalau engkau dewasa, engkau ngerti kebutuhanmu. Engkau baca Alkitab bukan karena harus, entar dimarahin Tuhan. Engkau baca Alkitab bukan karena engkau tahu kebutuhanmu. Waktu masih kecil, anak itu nggak tahu kebutuhannya. Nggak tahu mesti makan sayur, nggak tahu mesti makan daging, nggak tahu mesti makan yang sehat-sehat. Taunya apa? Kerupuk. Kerupuk taunya, kerupuk sama permen. Nggak tahu kebutuhannya. Dia nggak tahu bahwa kerupuk permen itu bisa merusak dirinya. Bisa batuk lah, bisa giginya jadi rusak lah. Kalau dia udah besar, dia ngerti kebutuhannya. Kalau kita bertumbuh dalam rohani, kita ngerti kebutuhan kita. Kita ngerti, iya saya mesti ibadah dengan setia. Saya mesti ke gereja. Saya mesti dengar firman. Saya mesti baca Alkitab. Because I know what I need. Aku ngerti apa yang menjadi kebutuhan aku. Kristus telah memberikan kamu, karena itu berdiri teguh. Berdiri teguh dalam kemerdekaan. Teguh dalam kemerdekaan. Bukan teguh sampai manggul ini, bukan. Teguh dalam kemerdekaan. Udah taruh, duduk aja situ. Mau tidur kayak, mau apa kayak. Ya, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Uji orang Kristen masih di sini nganutnya. Uji orang Kristen udah dengar firman benar, masih mau di sini jalaninnya. Engkau tetap membiarkan dirimu hidup dalam perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali nggak berguna buat kamu. Kalau engkau masih mengatakan harus begini, harus begitu, begini, begitu, Kristus nggak berguna buat kamu. Terus bilang, nggak berguna. Nggak berguna. Bukan nggak berguna untuk keselamatan. Saya mesti begini begitu, apa nggak selamat? Selama engkau iman pada Yesus, engkau selamat. Cuma engkau lelah dalam hidupmu. Kau mesti berjuang terus, mengupayakan dirimu jadi berkenan di depan Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang, jangan perhamba. Kalau engkau bilang, oh, saya mesti begini, mesti gitu, boleh. Tapi engkau harus taat dengan sempurna. Makanya orang Kristen, para pengajar, begitu mereka ngomong soal ketaatan, saya selalu bilang, oke, kalau engkau bicara ketaatan, artinya ketaatan yang sempurna. Kalau sesuatu nggak bisa berlaku. Kalau engkau nggak bisa sempurna, jangan bicara soal ketaatan. Kalau engkau bicara soal ketaatan, artinya taat sempurna. Nggak ada ketaatan separuh. Sekali lagi, aku katakan kepada kamu, siapa orang yang melakukan dirinya, wah, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Lepas itu beda sama selamat. Selamat itu karena percaya. Ya, ini cuma hidupnya susah. Ya, hidupnya bikin tembok. Sama Kristen non-Kristen. Kamu hidup dalam kasihnya. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh roh dan karena iman.
Kita hidup karena siapa? Roh Yesus, Roh Kudus. Itulah hidup yang kita dapat waktu kita dilahirkan kembali dalam Kristus. Si bayi hubungnya sama apa? Tali pusat. Kita hubung sama Tuhan karena apa? Karena iman. Halo? Kita hubung sama Yesus karena iman. Bukan karena apa yang kita lakukan, saya terhubung sama Tuhan. Enggak, kita terhubung dengan Yesus karena iman. By grace through faith. Karena kita punya iman. Karena kita terhubung sama Yesus. Kalau karena kita terhubung karena iman, maka ada supply dari Tuhan kepada kita. Supply hidup Yesus kepada kita. Sebab bagi orang-orang yang dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman itu dari Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu dari Tuhan. Kasih itu juga dari Tuhan. Dua-dua dari Tuhan. Kenapa Tuhan kasih iman? Kenapa Tuhan berfirman kepada kita? Supaya kita punya iman. Kenapa kita mesti punya iman? Kita mesti punya iman supaya kita bisa menerima anugerah Tuhan. Luar biasa Tuhan ya. Itu yang dilakukan sama kita. Dia udah kasih iman dong? Udah. Karena dia kasih firman. Penginjilan. Kasih, dia udah buktiin. Dia mati di kayu salib. Nah kita udah punya dua-duanya. Iman yang bekerja oleh kasih. Ini kita lewatin, tadi sudah bahas. Ya. Ini juga nggak perlu, kita boleh lewatin. Ya. Nggak perlu. Nah, tanda hidup, ini cepat aja. Tanda hidup dari hukum Taurat, legalisme. Kebenaran manusia dinilai dari perbuatannya, disertai upah atau sanksi. Hukum Taurat atau legalisme selalu bersifat memperhamba karena larangan dan kewajiban yang harus ditaati dengan sempurna. Keharusan bersunat berarti menihilkan nilai pengorbanan Kristus. Keharusan bersunat berarti wajib melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Nah, haleluya. Tanggal 17 Agustus kita bakal pergi ke, apa namanya itu? Apa namanya Pak? Highland ya, Highland. Semua udah terima itu kan? Apa? Broadcast pengumuman kan? Udah kasih lihat videonya kan? Bagus gak? Halo? Bagus gak? Jangan bilang bagus aja. Udah daftar belum? Jangan bilang udah daftar belum. Udah bayar belum? Ditunggu tuh. Ya. Ditunggu sama ketua panitia, ditunggu sama bukan Ibu Anita. Ibu Bendara. Daftar. Saudara terima itunya bagus kan? Lihat foto-fotonya. Bagus kan? Mungkin kalau waktunya ada, nginep kita. Ya. Makanya yang belum daftar cepetan. Ya. Tempat terbatas. Hanya muat 1.000 orang. Daftar cepetan, bayar. Ya. Yang belum daftar, saya nggak mau nanya. Siapa yang belum daftar? Angkat tangan. Nggak usah dah. Ya. Jangan cuma bilang sama Leni, nih ya saya ikut ya. Bayar dong. Ikut ya, belum bayar. Ya. Pokoknya jangan takut, saudara nggak bakal jalan kaki. Ya. Yang nggak pakai mobil, naik bus. Yang ada mobil, naik mobil. Di sana ada makanan pastinya. Ya. Nah, ini kapal pesiar, nanti kita pergi sama-sama bayar sendiri-sendiri. Saya juga belum pernah soalnya. Ya. Menurut yang saya lihat di YouTube dan menurut cerita orang, ini katanya bagus sekali. Itu banyak yang mewah. Ya, yang saya tahu itu yang termewah itu Oasis of the Seas. Saya cuma tahu doang dari YouTube. Ya. Tapi ada lagi yang lebih dari itu. Saudara tahu, itu kapal. Itu 22 tingkat. Saudara kalau jalan di situ, saya lihat gambarnya, itu kita nggak berasa kita di kapal. Itu seperti jalan di kota, satu kota. Ya, makanya pergi nanti.
nabung, ya. Kalau kita nabung, 10 tahun lagi kita berangkat. Ya, so bayangkan ini pasti enak sekali nih, enak sekali. Tapi ternyata ada seseorang ya yang naik kapal ini. Tapi kondisinya menyedihkan. Apa menyedihkannya? Tuh, dia makan apa itu? Ini di kapal itu, dia makan begini. Dan sepanjang hari, sepanjang waktu, mungkin seminggu perginya, karena pergi mana-mana, dia nggak keluar kamar. Digedor sama temannya, sama tetangganya, kamu kok keluar dong. Ngapain? Itu restoran banyak, makan aja. Mahal. Mahal. Itu banyak pertunjukan. Film segala macam, mahal. Saya nggak punya duit. Saya makan ini aja. Kesian nggak? Kesian ya? Dia nggak ngerti bahwa tiket yang dia punya itu sudah lengkap semuanya. Makanan lengkap, pertunjukan lengkap, semuanya enak-enak. Dia nggak ngerti. Alkitab mengatakan, jikalau yang paling dikasihinya sudah diberikan pada kita, bagaimanakah mungkin dia tidak berikan pada kita segala sesuatu yang lain bersama-sama dia. Kalau Yesus kita umpamakan tiket, dalam tiket itu ada semuanya. Tinggal kita nikmati saja. Nikmati saja. Kayaknya nggak begitu senang deh. Nikmati saja. Nikmati, di dalam tiket udah ada semuanya. Udah ada. Jangan begitu, jangan bodoh. Jangan bodoh. Lepas dari Kristus berarti tidak dapat menikmati kemerdekaan Kristus dalam kehidupan. Selalu berjuang untuk memenuhi standar Tuhan dan untuk memperoleh perkenanannya. Kebenaran sejati hanya didapat oleh Roh, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah. Dan karena iman yang ditimbulkan melalui pemberitaan Injil. Hidup Kristen dijalani dengan iman yang bekerja oleh kasih.